Mbak Titi, kalau Anda menilai Mbak Titi dengan ada yang sudah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bahkan dengan alasan untuk memperbaiki demokrasi, menurut Anda nanti bergulirnya di MK bagaimana Mbak Titi? Ya, kalau kita perhatikan pengalaman PHPU atau perselisihan hasil pemilu Pilpres di pemilu-pemilu sebelumnya ya, sejak 2004 sampai terakhir 2019, meskipun yang menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan Umum menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional, tetapi kalau dicermati substansi yang dimohonkan itu lebih banyak mempersoalkan proses. Jadi dalilnya angka yang ditetapkan oleh KPU itu merupakan buah dari sebuah proses yang bermasalah secara konstitusional. Apakah dia melibatkan pelanggaran-pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran itu disebut sebagai sebuah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dugaan saya juga akan sama bahwa permohonan yang diajukan oleh nomor 1 ini akan berfokus pada dalil yang menyebutkan hasil yang ditetapkan oleh KPU itu dikontribusikan dari sebuah proses yang tadi ya melibatkan pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif. Apa saja pelanggarannya? Nah, ini yang kita tunggu. Tetapi kalau dari banyak pernyataan kan merupakan pelanggaran yang melibatkan politisasi birokrasi, politisasi perangkat desa, lalu juga soal politisasi sumber daya negara dalam hal ini bansos. Nah, itu yang akan dijahit oleh tim hukum pasangan calon, termasuk juga misalnya menghubungkan dengan kepastian dan keadilan hukum melalui beberapa putusan pengadilan dan penyelenggaraan tahapan yang dianggap bermasalah tadi begitu. Dan kalau belajar dari penyelenggaraan pilkada, karena memang kita tidak punya referensi pilpres ya yang memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, apalagi sampai diskualifikasi. Pengalaman itu ada pada level yang lebih kecil, yaitu pemilihan eksekutif daerah pilkada. Dalil pemohon itu biasanya mempersoalkan soal keabsahan dan legalitas suatu pencalonan. Nah, itu bisa berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan ataupun bagaimana kinerja KPU di dalam melakukan proses pencalonan itu sendiri. Yang kedua adalah soal tadi ya, dugaan-dugaan pelanggaran kecurangan yang dianggap tidak mendapatkan penegakan hukum secara efektif dan berkeadilan selama proses tahapan pemilu. Nah, ini memang sesuatu yang tidak mudah karena para pasangan calon yang nanti kalau misalnya nomor 3 juga maju, itu di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Pemilu kita, hukum acaranya, durasinya untuk melakukan pembuktian itu proses persidangan hanya 14 hari kerja. Jadi di dalam durasi yang tidak panjang itu, apakah Mahkamah Konstitusi misalnya akan melakukan terobosan dengan misal mengabaikan 14 hari kerja itu, ataukah Mahkamah Konstitusi akan tetap berpegangan dengan 14 hari kerja yang artinya para pihak dalam hal ini terutama pemohon harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan majelis bahwa dalil-dalil yang mereka ajukan itu memang meyakinkan, ditopang oleh bukti yang kuat dan juga saksi-saksi yang bisa memperkokoh dalil petitum permohonan mereka. Baik, jadi tenggat waktu juga jadi perhatian khusus juga ya. Tapi Mas Idam, Anda sebagai penyelenggara pemilu ini, sebagai bagian dari KPU, apa respon Anda pada saat ada tudingan bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan itu sampai dilaporkan ke MK? Ya, berkaitan dengan dugaan kecurangan TSM, tentunya ini bukan pada ranah kami saja ya, bukan dalam ranah kami. Dan ini masuk pada bagaimana Bawaslu melakukan penegakan hukum pemilu, sebagaimana yang tadi Mbak Titi telah kemukakan. Ya. Dan kalau sekiranya memang itu terjadi dugaan kecurangan yang sangat kuat, kenapa selama ini tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu yang diberikan kewenangan atributif untuk melakukan penegakan hukum pemilu? Itu juga menjadi pertanyaan. Ya, kenapa dugaan-dugaan tersebut itu baru diakumulasi di ujung, tidak diproses sejak awal? Ya, kalau sekiranya memang ada politisasi birokrasi dan sebagainya, itu kan itu bisa menggunakan undang-undang ASN. Ya, ataupun undang-undang pemilu itu sendiri khususnya dalam konteks kampanye. Nah, kalau berkaitan dengan legalitas pencalonan, kami tegaskan bahwa apa yang telah KPU tetapkan mengenai pencalonan dan hasilnya itu sangat legal. Mas Idam, jadi sekali lagi menurut Anda nanti TSM akan sulit untuk dibuktikan di MK?
Kami sangat yakin proses penyelenggaraan pemilu dan penetapan hasil pemilu yang kami telah lakukan itu sudah sesuai dengan undang-undang pemilu. Mas Idam, ini pasti Anda sudah punya bayangannya nanti apa-apa saja yang akan didaftarkan ke dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi itu. Konkretnya apa counter yang sudah disiapkan oleh KPU, Mas Idam? Ya, sampai saat ini kami belum menerima dokumen yang diregistrasi dalam buku perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami belum bisa berkomentar lebih lanjut ya. Apa yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Titi itu pada dasarnya telah dikemukakan atau telah diberitakan oleh media massa. Jadi kami pun baru tahu lewat pemberitaan media massa saat ini. Jadi dengan demikian, karena kami dalam menyelenggarakan pemilu ini harus berkepastian hukum, jadi kami menunggu dokumen yang diregistrasi tersebut. Karena nanti Mahkamah Konstitusi juga akan memberikannya, sehingga kami dapat menjawab selaku pihak yang diminta pertanggungjawabannya oleh Mahkamah Konstitusi. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.